Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku ini. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih dulu bagi teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Aku berharap dengan adanya channel ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya berinvestasi. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Please enjoy the video. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai apa sih teman-teman? Pada hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya boleh nggak sih kita berhutang konsumtif? Dan apa baik atau buruknya berhutang konsumtif. Nah jadi teman-teman, menurut aku pribadi, hutang konsumtif adalah hutang yang sebaiknya kita tidak ambil. Mengapa kita tidak boleh mengambil hutang konsumtif? Sebenarnya alasannya ada 3 teman-teman. Kita ruginya ada 3. Nah apa saja sih 3 kerugian yang kita alami kalau misalnya kita mengambil jenis hutang konsumtif, apalagi kita mengambilnya menggunakan cicilan? Kerugian yang pertama adalah penurunan harga barangnya teman-teman. Kenapa aku bilang penurunan harga barangnya? Karena dengan membeli barang yang konsumtif, artinya kita membeli sesuatu yang bersifat mengalami penurunan harga. Contohnya nih, kalau misalnya kita punya uang 500 juta, kita pakai untuk membeli mobil dalam kasus ini. Kalau kita membeli mobil, dalam 5 tahun ke depan, uang kita tersebut akan berkurang teman-teman. Uang kita awalnya 500 juta, kita pakai buat beli mobil. Dalam 5 tahun ke depan, harga mobil ya mungkin menjadi 300 atau 400 juta teman-teman. Pasti harganya menurun karena mengalami yang namanya depresiasi. Sedangkan lain halnya, jika kita tidak menggunakan hutang konsumtif dan kita membeli barang yang merupakan aset, contohnya kita membeli entah itu tanah, atau kita beli properti, atau kita beli perusahaan, pasti akan mengalami yang namanya kenaikan harga teman-teman. Contohnya kita beli rumah, tahun ini kita beli seharga 500 juta. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, harga rumah tersebut sudah bukan 500 juta. Mungkin harganya bisa menjadi 700 juta, atau 800 juta, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 1 miliar kalau misalnya di daerah yang berkembang dengan pesat. Dari situ bisa kelihatan kan, kalau misalnya kita membeli sesuatu dengan utang konsumtif, apalagi barangnya tersebut adalah barang yang konsumtif, itu akan menyebabkan penurunan harga, sehingga kita mengalami yang namanya kerugian teman-teman. Dari sana network kita kan akan berkurang. Alasan kedua kenapa aku tidak menganjurkan untuk melakukan pembelian yang bersifat konsumtif secara kredit adalah bunganya. Jadi selain kita membeli sesuatu yang harganya turun, kita akan mengalami kerugian yang kedua, yaitu bunga. Gimana? Pasti kita membayar bunganya teman-teman. Biasa kalau yang sepengetahuan aku, kalau misalnya kita ambil kredit cicilan kartu kredit, itu bunganya bisa sampai 2-3% per bulan. Dari situ jadi artinya kita membeli barang yang udah harganya nurun, kita beli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal karena kita harus membayar bunganya teman-teman. Mungkin contoh kasusnya kalau misalnya kita membeli suatu HP nih teman-teman. Padahal HP kita masih bagus nih, tapi kita membeli HP yang baru, HP yang lebih canggih, harganya lebih mahal. Katakan harganya 20 juta. Kemudian kita membelinya dengan menggunakan cicilan kartu kredit, di mana kita membayar bunga setiap bulan mungkin sekitar 2 atau 3%. Itu artinya kita akan menghabiskan lebih besar daripada 20 juta tersebut teman-teman. Jadi misalnya kita beli HP tersebut harganya 20 juta, udah kita bayarnya lebih dari 20 juta, mungkin 21 juta atau berapa, ditambah dengan bunganya, ditambah lagi di tahun depan harga HP tersebut akan menjadi menurun teman-teman, karena mengalami yang namanya depresiasi. Jadi itulah kerugian kedua, double kan teman-teman ruginya. Itulah mengapa aku sangat menghindari yang namanya membeli barang konsumtif, apalagi dengan menggunakan kredit. Aku bahkan selalu berpikir untuk membeli suatu barang yang bersifat konsumtif. Aku masih menggunakan HP yang mungkin usianya udah 3 tahun. Bahkan aku sendiri masih menggunakan baju yang umurnya mungkin udah 5 tahun atau 4 tahun. Sepatuku juga aku nggak terlalu ganti kalau misalnya nggak butuh-butuh amat. Masih menggunakan sepatu yang aku beli sekitar 4 tahun lalu. Karena pada saat ini yang menjadi prioritasku adalah investasi teman-teman. Dimana investasi ini adalah seni menunda kesenangan. Aku menunda semua kesenanganku, aku bisa beli barang-barang tersebut, tapi aku tidak membelinya. Aku malah menaruh uangku di instrumen investasi yang menghasilkan lebih banyak uang lagi. Sehingga setelah berapa tahun, tanpa aku bekerja pun, aku bisa menghasilkan uang secara pasif dari instrumen-instrumen investasiku. Itulah mengapa kita perlu memulai investasi sedini mungkin sebisa teman-teman. Dan kalau bisa, taruh porsi yang sebesar mungkin di investasi. Asalkan masih masuk akal teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caraku bisa menginvestasikan 80% dari penghasilanku,
Teman-teman bisa nonton beberapa video-videoku yang sebelumnya. Ada pernah aku bahas tentang bagaimana cara aku berhemat di video yang ini. Ada juga tentang bagaimana kisah backgroundku sampai bisa menginvestasikan 80%. Ada di video yang ini, teman-teman bisa lihat. Nanti aku akan sertakan linknya di video ini. Itulah alasan kedua mengapa aku tidak menganjurkan kita untuk mengambil yang namanya utang konsumtif. Poin yang ketiga ini adalah opportunity cost, teman-teman. Artinya, dengan kita menggunakan uang kita untuk membeli barang yang bersifat konsumtif, artinya uang tersebut kita tidak bisa pakai uang tersebut untuk kita gunakan, ditaruh di instrumen investasi lain atau aset produktif lainnya atau hal produktif lainnya yang bisa menghasilkan kita lebih banyak uang. Yang dimaksud dengan opportunity cost adalah kita kehilangan kesempatan untuk menaruh uang tersebut di instrumen yang bisa menghasilkan kita lebih banyak uang lagi di bisnis atau investasi atau membeli aset atau apapun itu. Nah, jadi poin kerugian ketiga ini adalah opportunity cost, teman-teman. Nah, namun ini semua akan kembali lagi ke pilihan teman masing-masing. Apakah teman-teman mau membeli barang yang konsumtif, apakah belinya dengan kredit atau enggak, itu semua kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Karena pada akhirnya teman-teman sendiri yang lebih memahami akan keadaan finansial teman-teman sendiri. Juga mungkin ada beberapa keadaan yang bikin kita tertarik untuk menggunakan utang konsumtif tersebut. Misalnya kalau kita membeli barang, kita belinya pakai utang konsumtif, tapi kita dapat cicilan 0%. Nah, dari sana kan kita bisa lumayan untung, teman-teman. Atau misalnya kita pengen beli suatu barang, dan barang tersebut sedang berada pada value item. Barang tersebut sedang ada diskon atau sedang murah. Mungkin teman-teman juga lagi dapat bonus kartu kredit, makanya teman-teman menggunakan kredit. Atau kondisi lainnya mungkin kalau misalnya teman-teman membeli barang tersebut walaupun dengan utang konsumtif, tapi teman-teman menggunakan barang tersebut untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Seperti yang kita ketahui di luar sana, kita bisa melihat kan ada banyak selebgram atau content creator di mana dengan membeli barang tersebut mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya mereka membeli entah itu HP keluaran terbaru yang kameranya bagus, atau mereka upgrade kamera, membeli kamera bagus yang high end. Karena dengan barang tersebut mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, teman-teman. Walaupun harga HP-nya bisa mencapai puluhan juta atau harga kameranya juga bisa mencapai puluhan juta, tapi dengan equipment tersebut mereka bisa menghasilkan konten atau menghasilkan sesuatu yang produktif yang menghasilkan lebih banyak uang lagi untuk mereka. Jadi pada akhirnya itu tergantung kitanya sendiri, teman-teman. Untuk apa kita membeli barang tersebut dan bagaimana cara kita membeli barang tersebut. Itu semua kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Kalau untuk aku pribadi, teman-teman, aku selalu mengutamakan yang namanya investasi. Bagi aku sendiri, investasi ada di prioritas nomor 1ku, di mana setiap aku menerima penghasilan, aku selalu menyisihkan langsung 80% dari penghasilanku untuk aku investasikan, agar investasiku tersebut dapat menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan pada akhirnya, investasi tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang dan meningkatkan penghasilanku lagi. Kemudian, aku akan menabung lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak uang lagi dari investasi. Dan mengulanginya terus-menerus, sampai lama-kelamaan aset kita menjadi sangat besar. Nah, jadi pesan yang ingin aku sampaikan di video kali ini adalah agar kita semua selalu mengelola keuangan kita dengan bijaksana. Kemudian kita juga harus mengontrol spending habit kita, dimana kalau misalnya kita membeli barang, kita lihat dulu apakah barang tersebut memiliki value untuk kita, apakah barang tersebut bermakna buat kita, bisa menghasilkan apa buat kita, dan harganya berapa, apakah harganya value item atau enggak. Jadi kita perlu sangat bijaksana dalam menggunakan uang kita. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya investasi atau pentingnya financial literacy. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku juga udah mencantumkan sosial mediaku di sebelah sini, teman-teman bisa add, feel free to connect. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Kami mohon bantuan teman-teman untuk subscribe dan like video ini agar bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Setiap dukungan dari teman-teman sekalian akan sangat berarti buat kami. Selamat menikmati konten dari kami. Semoga bermanfaat.